Masek kematodong sanat tani kule-kule eroti pak buntingi. Susana paling kamaya apa ruaya pangai makna sak rupa mine kanana tau toya ane sareni boyai ane sareni boyai.
Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini adalah perang tombak berkuda yang dilakukan secara rutin setiap bulan Februari atau Maret. Dalam budaya unik di Indonesia ini, dua kelompok berkuda akan saling melempar tombak yang terbuat dari kayu rotan. Dengan melaksanakan pasola, masyarakat Sumba percaya bahwa mereka akan memperoleh kesuburan tanah dan kesejahteraan. Selain itu, pasola juga berkaitan dengan fenomena alam, yaitu munculnya nyale, yaitu semacam cacing laut yang menjadi pertanda munculnya hal baik bagi seluruh masyarakat. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di obrolan seni budaya untuk hari ini 14 Februari 2025 dan siang hari ini kita akan membahas tentang IOSKI, merupakan salah satu organisasi yang tentunya akan mengarah pada seni kebugaran ya atau seni kreasi. Dan saat ini kita sudah bersama narasumber Dr. Andes Nio Haksani MPD. Beliau adalah pembina IOSKI Sulsel dan beliau juga staf di UNM, coach dan wasit senam sertifikasi nasional. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat masih pagi kali ya. Waalaikumsalam. Oh sudah mulai pagi. Oh nih. sudah. Iya. Sudah Selamat pagi menjelang siang. Ya, menjelang Pas, siang. iya. Asik. Waalaikumsalam. Memang kalau orang olahragawan itu selalunya biar siang-siang itu dianggapnya pagi ya. Karena pengen bergerak terus. Ingin bergerak terus. Boleh kita kenalan dulu ini Pak Nio. Jadi sebenarnya Pak Nio ini sebenarnya kesehariannya itu apa nih aktivitasnya? Saya staf di Universitas Negeri Makassar. Di samping itu juga saya mengajar di UMI, Iya. Universitas Muslim Indonesia. Dan ini juga termasuk wasit ya. Iya, Wasit senam. wasit senam. Iya. Dan mungkin kalau kita biasa ibu-ibu atau anak-anak sekolah sering memperagakan senam, mungkin hanya sekedar mengetahui gerakan-gerakannya, tetapi di balik gerakan itu ada Tujuan. kreatornya ya, ada kreatornya, artinya Iya. membuat itu gerakan-gerakan ya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar lahir begitu saja, Iya, tapi siap. ada yang mengkrit itu gerakan-gerakan. Menata gitu ya. Menata ya. Nah mungkin bagaimana IOSKI itu mewujudkan kolaborasi ini untuk elemen seni ini? Silakan. Kita bahas IOSKI itu adalah singkatan Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia. Jadi karena di situ dikatakan Indonesia berarti kultur budaya seni yang ada di Indonesia yang kita mengambil sebagai pakem gerak dasar. Itu. Iya. Jadi memang IOSKI itu adalah apa tadi singkatannya? Ikatan Olahraga Senam Kreasi Indonesia. Berarti ini mencakup seluruh. Boleh tahu IOSKI ini awal mula terbentuknya itu tahun berapa? Jadi sejarahnya itu sebelum IOSKI terbentuk kita melihat hampir semua daerah apalagi di Jakarta ada senam poco-poco ya. Ada senam apa yang lain, ada senam kreasi daerah, ada senam kreasi dangdut macam-macam. Itu komunitasnya banyak. Masing-masing membuat, adakan kegiatan, adakan lomba dan karena keseringan itu terjadi dan banyak bermunculan sampai kelompok kita teman-teman di pusat itu berpikir ini kalau tidak dibuatkan wadah ini akan kacau balau. Jadi tidak jelas arahnya, tidak ada pakemnya, keteraturannya ya. Jadi mereka berinisiatif mengumpul dan bermusyawarah membentuk ini untuk supaya senam kreasi ini terarah ya, teratur dan tentu saja namanya senam tentu tidak asal buat. Jadi maksudnya teratur itu berarti kebugarannya harus dicapai. Jadi saya kira itu sehingga mereka membentuk wadah ini bernama IOSKI yang tepatnya berdiri diresmikan tanggal 13 Maret 2013. Masih baru sekitar berapa tahun? 11 tahun. 11 tahun ya. Wah ini sebenarnya kalau mungkin anak-anak sekarang lebih banyak ke TikTok, ternyata dulu itu sudah ada sebenarnya cikal bakal gerakan kreatif. Kalau anak-anak sekarang kan lebih banyak kenalnya TikTok. Padahal itu kreasi. Padahal kreasi ya. Iya, betul. Nah kalau melihat dari sejarah berdirinya IOSKI ini sendiri, memang kumpulan para pekerja seni juga sebenarnya ya. Iya, dia masuk dalam pekerja seni olahraga yang orang pegiat olahraga dan juga karena dikatakan kreasi daerah ya otomatis pekerja seni juga masuk. Iya, jadi
sebenarnya yang bisa masuk di Yoski ini semua kalangan. Semua kalangan, ya. tidak ada batas umur, tidak ada batas umur. Iya. Nah, tujuannya sebenarnya utama daripada organisasi Yoski ini sendiri apa itu, Pak? Ya seperti yang saya jelaskan tadi, membentuk wadah itu untuk mengarahkan supaya ini senam kreasi teratur, Iya. tertata, dan tentunya selain berprestasi tentu kebugarannya tercapai. Karena kalau tidak dibuat aturan begitu, mereka bisa saja mengatakan ini senam kreasi, padahal elemen-elemen senamnya itu mungkin sangat minim atau mungkin tidak ada. Iya. Ya, karena dalam orang bersenam saja kalau bikin step langkah itu, kalau dia mau betul kebugarannya bagus, berarti dia melangkah itu lebar langkahnya atau 1,5 kali badan lebarnya. Jadi tidak asal. Iya. Tidak asal. Jadi ada persen-persennya ya, Iya. dalam pembuatan seni kreasi ini. Senam kreasi daerah, utamanya pada lomba itu, Mas. Pada lomba itu ada bobot. Jadi ada bobot senamnya sekian puluh persen, seni tradisionalnya sekian persen, arisan musiknya sekian persen, kostum yang matching dengan musik dan gerakan waktu itu harus sekian persen. Itu jadi seni tradisionalnya itu jelas di situ. Iya. Karena semua orang mungkin bisa bikin gerakan, tapi mengkombinasikan tadi itu yang baru disebut dengan harus seni ada kreasi, ciri khasnya. senam kreasi. Kelihatan orang bilang, oh ini dari daerah ini. Apalagi kalau kita buat itu berarti satu daerah, pakem gerak satu daerah berarti musiknya juga harus dari daerah itu. Iya. Berarti senam kebugaran ini bukan hanya kebugarannya dicari, tetapi juga bisa melestarikan budaya ya. Sangat. Itulah salah satu tujuan. Jadi melestarikan budaya sudah ada, dan kemungkinan, dan bukan kemungkinan, mengangkat budaya tradisi yang belum sempat diekspos. Nah, itu yang kita, dan salah satu program itu di Yoski itu memang. Jadi seperti saya sudah berencana di tahun ini untuk menghadapi Fornas di NTB, saya harus mencari suatu daerah yang kira-kira ada budayanya situ yang belum terekspos, belum terangkat, itu kita akan angkat. Wow. Itu. Jadi salah satu itu yang membuat saya memang pencinta budaya, Pak. Sangat. Iya. Nah, Pak Nio, kalau menjadi seorang mengkreati ini gerakan-gerakan ini sebenarnya itu semacam apa ya? Dalam membuat sebuah gerakan itu butuh berapa waktu lama sih? Sebenarnya tidak ada dibilang butuh waktu. Satu moodnya dulu ya. Moodnya. Terus memang karena saya memang orangnya senang tantangan, jadi saya harus buat ini, challenge saya suka. Ada sewaktu-waktu seperti senam lorong wisata itu dikasih waktu sekian waktu, bisa ternyata 1, 2, 3 jam udah jadi, saya udah laporkan. Tergantung mood berarti. Iya, mood, dan memang tergantung mungkin talent seseorang ya. Apresiasinya terhadap musik satu, apresiasinya terhadap gerak ya, dan tentu harus punya pengalaman dan ilmu yang cukup saya kira ya. Tapi kembali kepada talent seseorang itu mungkin. Itu juga. Menurut saya gitu. Berarti kalau misalnya mau menciptakan satu, misalnya yang kemarin viral itu kan termasuk Poco-Poco Losari, Pantai Losari ya. Kemudian lorong wisata. Itu sebenarnya yang dipilih dulu lagunya atau gerakannya dulu? Atau menyesuaikan? Kita mendengarkan lagunya dulu. Oh, mendengarkan lagunya. Berarti kita mendengarkan lagu. Itu makanya gini. Ada pesenam yang mungkin dia bagus buat gerakan, tapi apresiasi musiknya kurang. Nah, kita kan harus enak didengar musik, harus matching dengan gerakannya, nyambung nggak gitu kan? Jadi chemistry-nya ketemu. Jadi kita mendengar musik itu, musik berkali-kali dengar, oh ini gerakannya harus begini nih biar matching, harus begini. Jadi musiknya dulu didengar, ya. Terus dari musik itu kita karena ini menyangkut kebugaran, senam ya. Berarti kalau musiknya pelan, supaya enak, kita harus mengatur bagaimana supaya beatnya memenuhi syarat untuk suatu kebugaran. Jadi beat per menitnya itu mesti ada ya. Bahwa ini pemanasan, pendinginan. Dan satu senam kalau inti itu berarti dia harus beatnya sekian paling tidak, pemanasannya beatnya sekian, pendinginan sekian gitu. Ternyata tidak segampang yang kita pikirkan ya. Mungkin karena kita hanya sekedar
menjalani aja ya, memainkan kreasi itu, tetapi kita tidak tahu bahwa di balik menciptakan sebuah gerakan itu butuh banyak hal ya yang perlu kita pertimbangkan. Cuma Mas memang mesti diingat bahwa senam kreasi itu kan tidak ada memang musiknya terpisah, musik pemanasan, inti dan pendinginan lain. Jadi satu itu lagu satu itu yang begitu itu senam paket, senam baku. Kalau senam kreasi satu musik. Satu musik Tapi saja. bagaimana pintarnya kita meskipun musiknya begini tapi gerakannya dia harus kalau awal tidak bisa langsung kencang dulu ya. Iya. Jadi bikin gerakan yang tapi matching dengan musik dengan gerakan yang tidak terlalu cepat sebagai awal untuk gerakan itu. Iya. Nah, IOSKI ini adalah salah satu organisasi yang tentunya dalam seni kebugaran. Apa saja kegiatan yang biasanya dilakukan oleh IOSKI? Mungkin contoh-contohnya dalam hal pelibatan seni budaya. IOSKI salah satu programnya memang harus serutin mungkin menghasilkan kreasi, Iya. Jadi menghasilkan karya. Jadi hampir sudah semua daerah itu yang IOSKI buat sepusat itu masing-masing sudah ada. Iya. Senam kreasi daerahnya masing-masing. Ke masyarakat programnya selain itu menciptakan terus IOSKI itu mensosialisasikan kepada masyarakat. Mensosialisasikan masyarakat supaya ada pelatihan-pelatihan, ada lomba-lomba. Nah, selain itu IOSKI ini ke depan lebih mendekatkan diri kepada generasi muda khususnya usia pelajar. Usia pelajar kita akan bergerak situ memperkenalkan bahwa ini senam kreasi daerah selain kita dapat bugarnya, budayanya dan kita cukup melestarikan dengan cara yang bisa dinikmati oleh generasi muda. Musik juga yang kita pakai tidak full, tidak pure tradisi. Kita tetap combine dengan musik modern. Jadi mungkin di aransemen ulang, tapi tetap dasar dari musik itu mesti ada sekian puluh persen. Jadi secara tidak langsung masyarakat Gen Z sekarang kita membiasakan dengar itu, melihat itu. Nah, kemudian IOSKI sendiri dalam hal seni kebugaran, senam kebugaran sendiri pelibatannya dengan masyarakat itu seperti apa? Sangat-sangat terlibat karena itulah kita membuat senam kreasi ini yang selain musik tradisi ada, musik modern ada, itu biar masyarakat lebih ngena, lebih ngena. Jadi tidak pure tradisi. Mereka biasa mungkin menganggap kampungan atau apa ya, apalagi tapi kita aransemen ulang sehingga musik bisa dengar. Nah itu kalau di Makassar ini kan kita setiap minggu ada Car Free Day, ada Sabtu, ada Minggu. Itu senam-senam yang dilakukan, tapi senam kreasi daerah itu tetap harus kita tampilkan, kita tampilkan masyarakat ya. Iya. Jadi bukan hanya dapat sehatnya, tapi ada juga dia kenali bahwa ini ternyata lagu daerah. Seperti yang Marencong-Rencong itu yang senam buktinya semua kabupaten kota meskipun produknya Makassar semua kabupaten kota itu sering mengadakan lomba itu lorong wisata Marencong-Rencong, senam Poco-Poco Pantai Losari itu kan termasuk kemarin itu kan yang Poco-Poco itu kan orang awalnya kenalnya itu lagu dari senam dulu. Terus terang kayak saya dulu waktu kecil itu kan saya kiranya dulu itu Poco-Poco itu adalah nama senamnya. Ternyata ada lagunya memang. Ya lagunya dan pakem geraknya Poco-Poco dari Sulawesi Utara gitu ya. Itu makanya. Jadi dia membantu juga memperkenalkan lagu-lagu daerah. Saya begini Mas. Terkhusus di Sulawesi Selatan. Tidak mengecilkan lagu daerah lain kreasi lain. Kita tetap angkat daerah lain, apalagi kalau dari luar-luar itu ya berarti saya sendiri khusus di Sulawesi Selatan itu lebih sering membuat dan insya Allah tetap konsekuen mengangkat budaya Sulawesi Selatan melalui begini senam kreasi daerah Sulawesi Selatan. Jadi saya sendiri IOSKI Sulawesi Selatan ini memang saya ingin ke suatu daerah mengangkat kebiasaan, kebudayaan, tradisi yang belum terangkat itu, belum diekspos, itu akan saya gali angkat dan itu akan insya Allah akan saya lombakan di Festival Olahraga Rekreasi Nasional Fornas di NTB Juni mendatang. Juni mendatang di IOSKI, salah satu cabarnya IOSKI. Nah, apakah semua lagu-lagu daerah itu bisa dijadikan sebagai
untuk seni kebugaran itu. Bisa jadi, ya. Cuma saya lebih cenderung, saya khusus pribadi lebih cenderung lagu-lagu yang tempo dulu, ya. Kan sekarang lagu daerah Makassar kan banyak, tapi kan dia modern sebaliknya. Itu biasanya kalau pukulan musiknya biasanya tidak jelas ini tradisi mana, karena sudah modern. Iya. Kan ada juga itu lagu yang memang liriknya kayaknya tidak terlalu baik sekali, maksudnya mungkin kan kurang cocok ini, gitu ya, cocok ya apa percintaan iya. lagu cintanya. Saya lebih cenderung mencari lagu-lagu tempo dulu yang bersifat jenaka, ya. Dua Bulu, Induk Logo itu kan seperti ya Mak Rencong Batu Rate Mak Ribulang itu kan ya, jadi saya dan itu lebih ini ke orang-orang tua sudah ngerti. Terus kalau kita aransemen ulang musiknya lebih enak tapi kata-katanya tetap itu jenaka. Generasi muda pasti lebih suka, pasti akan suka insya Allah. Iya. Nah kemudian mengapa seni dan budaya kebugaran ini dipadukan dalam Yoski ini? Mungkin ada manfaat dari penggabungan ketiga elemen ini. Iya, jelas namanya senam kreasi daerah yang ada di Indonesia. Berarti kita utamanya mendapat bugarnya, mendapat sehatnya, melestarikan budaya, mengangkat tradisi-tradisi yang belum terekspos. Itu jadi tujuannya tuh memang jadi bugar harus dapat melestarikan budaya dan mengangkat tradisi-tradisi yang belum terekspos itu ya. Untuk diperkenalkan pada generasi muda pada umumnya. Mungkin ada contohnya gerakan-gerakannya yang selain dapat seninya dapat juga kebugarannya. Ya, saya pernah membuat itu senam jantung sehat seri 4. Itu gerakan awal-awalnya itu pakem gerak dari tari Pakarena Anida. Pakarena Anida itu kan dia lembut. Pelan. Nah, itu kan cocok di peregangan atau pendinginan. Kita tarik begitu, jadi dayongkan badan ke depan, lutut ke depan, lutut kanan dibengkokkan sedikit, lutut kiri lurus di belakang. Itu kan ada tarikan pada otot betis. Di situ adalah salah satu peregangan untuk tungkai bawah. Selain kita ayunkan tangan ke depan, ke pinggang ke depan, berulang-ulang, akhirnya itu gerakan tahan. Gerakan itu kan saya memang melihat itu gerakan dasar pakem untuk tungkai bawah itu tari Pakarena Anida. Itu salah satu contoh yang kecil ya. Tapi kalau contoh yang sangat banyak itu utamanya dari budaya kultur Tanah Toraja. Itu kan dia lebih ekspresif, lebih action, lebih gerak cepat, itu sangat cocok untuk diangkat jadi pakem gerak suatu senam kreasi. Kalau contohnya dari Toraja itu yang mana itu? Tari apa namanya? Sebenarnya pakem geraknya Toraja kan tadi kan sama semua. Sama. Jadi apa ya? Seperti banyak sih ya, enggak tahu, saya tahu judul lagunya, tapi yang jelas pakem geraknya itu sangat-sangat membutuhkan energi, tenaga. Terus dia agak speednya agak cepat. Itu pakem gerak tarian Toraja itu sangat, apalagi yang gerakan laki-lakinya yang melompat kiri kanan itu kan sangat kayak misalnya lagu Marende Marampa salah satunya, dan itu lebih sering kita bawakan. Baik Pak Nio, sebentar kita akan lanjut, kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online.
Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak henti. Selamatkan masa depan, jauhi judi online yang membawa kegelapan. Bahaya pinjaman online. Pinjaman online atau yang sering kita sebut dengan pinjol merupakan sebuah fasilitas peminjaman uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tertentu secara online. Mulai dari tahap pengajuan, persetujuan hingga pencairan dana dilakukan secara online atau dikonfirmasi melalui telepon maupun SMS. Sistem pinjol ini tidak menggunakan jaminan yang sulit. Untuk melakukan pinjaman, pemohon terlebih dahulu mengajukan pinjaman pada aplikasi dengan mengisi data diri, nomor telepon, jumlah pinjaman, dan nomor rekening bank pribadi. Pinjol mulai marak di Indonesia pada tahun 2016. Faktor-faktor yang mendorong munculnya pinjol adalah rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kemudian munculnya peraturan OJK nomor 77-POJK.01-2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Awalnya, pinjol lebih banyak digunakan untuk membantu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Namun, seiring dengan perkembangannya, pinjol juga mulai digunakan oleh masyarakat umum untuk berbagai keperluan seperti konsumsi, pendidikan, dan kesehatan. Perkembangan pinjol di Indonesia cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai perusahaan peminjaman online dan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online. Perkembangan pinjaman online ini juga ditandai dengan munculnya perusahaan pinjaman online yang ilegal. Terdapat beberapa kerugian pinjaman online di perusahaan ilegal. Pertama, perusahaan tersebut tidak memiliki lisensi, biasanya menawarkan pinjaman dengan syarat dan bunga yang tidak sesuai dengan aturan. Kedua, data pribadi dapat diakses jika pemohon tidak segera melunasi tagihan utang. Ketiga, bunga tinggi saat penagihan yang tidak diketahui pemohon. Keempat, penagih agresif yang terkadang mengancam pemohon. Kelima, penyembunyian informasi penting yang dapat menyebabkan kesalahpahaman atau penipuan. Sepanjang tahun 2023 ditemukan sebanyak 25 orang bunuh diri karena pinjol, bank keliling, dan bank emok atau yang dulu sering dikenal sebagai rentenir. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasus bunuh diri tersebut sangat mencemaskan dan menjadi pertanda bahaya bagi pemerintah, otoritas, dan pelaku usaha untuk mengambil tindakan dalam pencegahan hal tersebut. Waspadalah dengan pinjaman online. Kemudahan dalam proses pengajuan dapat berakibat buruk di masa depan. Bijaklah sebelum meminjam.
Pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan si kecil. Dilanjutkan dengan makanan pendamping yang bergizi seimbang. Pastikan juga lingkungan tempat tinggal selalu bersih dan sehat untuk mencegah infeksi. Pencegahan stunting ini perlu dukungan dari orang tua, pemerintah, dan tenaga kesehatan. Dengan melakukan intervensi misalnya peningkatan akses kesehatan, memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak khususnya di daerah yang sulit dijangkau. Jangan lupa periksakan kesehatan dan tumbuh kembang anak secara rutin di posyandu atau puskesmas. Deteksi dini dan tindakan cepat bisa membuat perbedaan besar dalam hidup si kecil. Disabilitas bukanlah batasan, melainkan sebuah perspektif. Kita seringkali menganggap seseorang dengan disabilitas sebagai berbeda, tetapi sebenarnya perbedaan itu justru dapat memperkaya kehidupan kita. Banyak inovasi teknologi dan metode pengajaran berasal dari kebutuhan khusus mereka yang hidup dengan disabilitas. Dengan mengadopsi pendekatan yang inklusif, misalnya anak-anak dengan disabilitas belajar bersama anak-anak non-disabilitas dalam lingkungan pendidikan yang sama. Kita tidak hanya memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi sepenuhnya, tetapi juga memperluas cara kita memahami dan menghargai keragaman. Di dunia yang semakin maju ini, penting bagi kita untuk membangun lingkungan yang mendukung, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, di antaranya pertumbuhan penduduk yang tinggi, pendidikan yang rendah, distribusi pendapatan tidak merata, bencana alam, hasil pembangunan tidak merata, dan kesempatan kerja yang terbatas. Permasalahan ini memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat seperti meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka pengangguran yang meningkat, akses pendidikan tertutup, munculnya konflik di tengah masyarakat, dan meningkatnya angka kematian. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, di antaranya dengan melakukan pembaruan pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bertujuan agar dana bantuan sosial disalurkan kepada warga yang tepat, melakukan integrasi penyaluran bansos agar bantuan yang disalurkan tidak tumpang tindih, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, serta perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat. Cegah kemiskinan bersama wujudkan kesejahteraan. Fashion selalu menjadi bagian terpenting dari kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z. Tapi, tahukah kalian bahwa tren fashion yang terus berubah cepat juga membawa dampak pada inflasi? Harga pakaian dan aksesoris cenderung naik seiring dengan permintaan yang tinggi akan gaya terbaru. Brand fashion seringkali merilis koleksi baru setiap musim, memicu hasrat belanja yang kuat di kalangan Gen Z. Ini membuat harga barang fashion menjadi tidak stabil, terutama untuk produk-produk yang viral atau dianggap must have. Untuk menghadapinya, Gen Z bisa mempertimbangkan untuk lebih selektif dalam berbelanja. Cobalah fokus pada item fashion yang berkualitas dan dapat dipakai dalam jangka waktu lama, atau bahkan mencoba thrifting, fashion import second, untuk menemukan gaya unik tanpa harus menguras kantong. Dengan begitu, kita bisa tetap fashionable sambil mengelola keuangan dengan bijak. Untuk mendorong pencegahan stunting perlu diketahui, nutrisi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanan seimbang yang mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti daging, ikan, telur, susu, sayuran hijau, buah-buahan, dan biji-bijian dapat mendukung perkembangan yang optimal. Makanan bersih dan aman sangat penting untuk mencegah infeksi dan penyakit yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi. Karena itu, pengetahuan tentang gizi dan kesehatan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan anak yang sehat. Dengan pemberian makanan yang bergizi oleh orang tua dapat membantu mencegah stunting secara dini. Mari sama-sama mencegah stunting dengan perbaikan pola makan yang sehat. Nutrisi penting, cegah stunting sejak dini.
kemiskinan itu tantangan besar yang kita hadapi bersama. Masih banyak orang yang kesulitan buat sekedar bertahan hidup, apalagi berkembang. Nah, pengentasan kemiskinan bisa jadi solusi nyata kalau kita semua ambil bagian. Caranya, beri akses pendidikan yang berkualitas, buka lapangan kerja yang adil, dan pastikan layanan kesehatan bisa dijangkau semua orang. Kalau kita kerjasama, bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat, kita bisa mengangkat mereka yang masih terjebak di lingkaran kemiskinan. Hasilnya, lebih banyak orang bisa hidup lebih baik, dan kita semua ikut merasakan manfaatnya. Jadi, ayo kita mulai gerakan ini sekarang. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak UMKM kesulitan mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank karena kurangnya jaminan atau riwayat kredit yang memadai. Pembiayaan usaha mikro dan kecil dari pemerintah diatur dalam pasal 128 ayat 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 2021 yang berbunyi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan yang mudah dan mudah bagi usaha mikro dan usaha kecil dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu pembiayaan yang diberikan berupa program pembiayaan kredit pemerintah seperti UMI. Program UMI atau Ultramikro memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan dengan maksimal pinjaman 20 juta per orang. Karakteristik pembiayaan UMI adalah mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam proses pembiayaan dengan meniadakan seni dan budaya. Tentu masih berbicara tentang seputaran IOSKI dan melihat bahwa IOSKI ini sebenarnya termasuk bisa dikatakan bahwa membidangi lahirnya beragam senam kreasi ya. Nah Pak Nio, apa manfaat sebenarnya senam kreasi ini bagi kesehatan fisik dan mental? Yang jelas kalau kita bersenam secara teratur, kebugarannya insya Allah kita dapat. Kalau kita melakukan dengan enjoy, dinikmati, dan musik yang enak berarti menimbulkan stimulan untuk bergerak. Betul. Ya kan? Berarti otomatis mental kita akan lebih bagus, ya. Kita bersosialisasi lebih kena kepada masyarakat, ya. Jadi orang senam itu Pak, saya biasa mengajar senam, biar tanggal tua senam harus tetap senang, gitu kan. Jadi bugarnya dapat, fisiknya cukup bagus, mentalnya saya kira selalu berpikir positif, menikmati kehidupan. Dan Itu. memang biasanya setelah senam itu melaksanakan aktivitas apapun itu agak lebih baik dirasa ya. Lebih baik dirasa. Sama yang kita rasakan ini misalnya tadi di kantor RRI ada senam pagi-pagi. Beda pastinya kalau di hari-hari misalnya hari Senin kamu lagi, kalau Senin kamu upacara, tapi kalau hari Jumat kan biasa. Betul. Jadi kalau kita bersenam dengan teratur, terukur ya dan yang bagus, sangat berhubungan langsung dengan kinerja, ya kan? Ya. Kalau kita tidak bugar, pemerintah akan rugi membayar berapa triliun untuk bayar BPJS ya. Sakit kepala saja, demam sedikit tidak masuk kantor, harus ke dokter rumah sakit BPJS lagi ya kan? Ya, oke. Nah sejauh ini IOSKI dalam melestarikan budaya ini seperti apa nih Pak? Oke. Saya kira cukup bagus karena memang usianya baru 11 tahun IOSKI ini, dan memang ada beberapa daerah belum begitu mengenal IOSKI ini, sampai kedepannya sekira akan dikenal. IOSKI ini memang punya tujuan itu memugarkan orang dan melestarikan budaya, mengangkat tradisi yang belum terangkat. Jadi itu pokok utamanya itu Pak. Jadi karena senam kreasi muncul banyak lomba senam kreasi di mana-mana, akhirnya ya kita membentuk satu wadah. Jadi ini supaya maksudnya dia lebih teratur, lebih berkembang, terarah, tertib itu. Jadi senam kreasi bukan hanya sekedar hura-hura,
Tapi memang ada patokan bahwa senam kreasi itu dibuat harus ada elemen unsur-unsur senamnya. Jadi kebugarannya harus dapat, dilakukan dengan enjoy, dengan gembira, akhirnya mental kita jadi bagus, jadi berpikir positif terus. Jadi kesehatan mental juga nih perlu diperhatikan. Perlu sangat. Iya. Jadi bukan hanya sekedar fisik tetapi mental juga. Nah, kreasi seni ini senam kreasi seni ini kan menggabungkan ya kesehatan jasmani dan juga mental. Nah, apa saja rencana Yoski untuk mengembangkan program-program ke depan ini, Pak? Tetap rutin kita membuat kreasi-kreasi, utamanya daerah yang belum kita jangkau untuk diangkat. Ya, ada budayanya apa, seni-seni yang kita angkat itu kita akan terus berkreasi, berkarya dengan pakem-pakem berak daerah setempat. Terus tindak lanjutnya harus disosialisasi. Sosialisasi, adakan lomba, terus yang penting ke depan ini senam kreasi itu harus kita dekatkan ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah generasi muda. Jadi biar tidak hanya TikTok doang yang mereka jangan sampai kita anak-anak kita digosok oleh TikTok ya. Tapi TikTok boleh, tapi kontennya unsurnya itu kreasi daerah. Itu lebih bukan hanya bagus. Sekedar asal goyang. Kan sekarang banyak sekali tuh goyang-goyangan TikTok sekarang viral. Tapi unsur seni dan budayanya itu yang kurang tersentuh. Betul. Nah, kemudian bagaimana Yoski ini dapat menarik minat generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan fisik dan budaya? Sekira begitu. Jadi kita membuat produk itu jangan sampai kaku-kaku amat, ya. Jadi memang tetap ada tradisi di dalamnya, tapi dibuat gerakan semenarik mungkin, semenarik mungkin, dan itu karya itu bisa dilakukan semua kelompok umur, gitu ya. Kelompok umur dan tidak riskan, bapak-bapak juga melakukan, ya kan. Jadi gender, pria, wanita, dan semua kelompok umur bisa lakukan. Jadi buat semenarik mungkin gerakan tidak bosan. Jadi bukan gerakan musik yang enak didengar, menarik, memancing untuk stimulan bergerak. Jadi supaya setelah senam begitu harus gembira, Mas, ya kan? Jadi mentalnya jadi bagus, sehat bugarnya dapat juga. Jadi karya itu yang harus diperhatikan, menarik gerakannya, musiknya enak, ya kan, dan tidak sulit, bisa dilakukan oleh semua masyarakat itu. Gerakannya dipertimbangkan juga gerakannya. Sangat dipertimbangkan. Iya. Nah, kalau mungkin ada masyarakat yang ingin bergabung dengan Yoski ini, bagaimana caranya untuk bergabung ini, Pak? Tergantung daerah masing-masing. Saya kira siapa saja bisa bergabung. Ya. Ya, kalau ada yang tertarik mendengar obrolan kita ini, Mas, ya boleh menghubungi saya. Nanti Mas bisa sebutkan, dan kita memang mencari generasi-generasi pegiat atau atlet di senam kreasi. Dan itu akan dalam waktu dekat kita akan bawa atlet sekitar 12-13 orang itu ke Festival Olahraga Rekreasi Fornas ke-8 di NTB. Jadi awal Juni. Memang sudah tahun berapa mulai ini masuk dari cabur ini? Kalau ISK kalau Korminya itu kan memang terbentuk dari tahun 2000 ya. Terus 2011 itu mulai banyak bermunculan senam-senam kreasi. Akhirnya 2013 kita membuat wadah Yoski. Itu ya. Jadi termasuk salah satu cabur ya. Salah satu cabur. Kalau cabur itu istilah di olahraga prestasi KONI. Kalau kita di Komite Olahraga Masyarakat Indonesia itu INORGA, Induk Organisasi Olahraga Yoski, gitu. INORGA Yoski. Nah, kemudian menggabungkan dengan komunitas ini, Yoski juga pasti punya peran penting menggabungkan komunitas, karena mungkin banyaknya memang masyarakat juga berdiri sendiri ya, untuk membuat seni kreasi sendiri. Tetapi Yoski sendiri ini punya peran penting untuk menggabungkan ini komunitas. Apakah selama ini sudah dilakukan, Pak? Insya Allah kita sudah lakukan. Jadi titik-titik khusus di Makassar ya, titik-titik senam itu dalam satu titik senam itu kan bukan hanya senam kreasi aja yang diadakan. Ada aerobiknya, ada senam bakunya, mungkin ada senam dari jantung, jalan perjalanan, ada senam kreasinya. Jadi menggabungkan mereka itu mungkin dalam satu tempat mungkin bukan tidak bisa. Tapi yang jelas titik-titik ini
semua senam itu ada di tempat itu. Jadi tidak mutlak mereka harus kumpul ya, karena seperti di Makassar kan ada titik senam di Anjungan Pantai Losari, ada di CFD Sudirman, ada di Gor Sodiang, ada di Boulevard gitu kan. Tapi pada tempat itu tetap senam kreasi tetap ada dimainkan. Jadi masyarakat sudah ngerti, sudah tahu gitu ya. Tapi insya Allah dalam waktu dekat setelah puasa berencana Yoski dengan beberapa inorga lain dunia senam akan mengadakan festival senam sesulsel, insya Allah dibantu oleh kementerian, dan itu termasuk Yoski di dalamnya. Wow, kira-kira bulan berapa itu? Bulan 4 Mei. Oh, Mei. Setelah kita menjelang Hari Pendidikan Nasional 5 Mei ya. Tanggal ya, 2 mudah-mudahan itu doakan aja Mas ya. Iya, menarik sekali ini. Berarti di itu juga nanti melibatkan para pelajar ya? Pasti. Karena programnya Prabowo itu saya pernah baca surat edaran 3 menteri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendagri dan Kemenak itu mengharuskan siswa itu berolahraga paling tidak 2 kali seminggu. Itu menghasilkan, itu karya yang dikeluarkan oleh teman-teman kita pencipta senam itu yang disosialisasikan ke guru-guru untuk siswanya, itu namanya Senam Anak Indonesia Hebat. Dan kemarin sudah alhamdulillah saya melakukan satu pelatihan untuk guru-guru olahraga. Nah, itu mereka punya tugas lagi berolahraga untuk membiasakan anak-anak berolahraga. Itu edaran 3 menteri atas himbauan Presiden Prabowo, saya kira. Untuk itu maksudnya menjelang membentuk Indonesia Bugar 2045. Wow, asik, keren juga ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya 2 kali berarti itu biasanya selain Jumat hari apa itu? Ya tergantung sekolahnya. Karena 2 kali di sekolah, mungkin di hari Minggu, di hari lain kan mereka juga berolahraga. Jadi memang istilahnya kalau kita mau sehat bugar itu minimal 3 kali seminggu gitu kan. Berarti kita selama ini masih jauh dari itu ya, kebugaran, karena 1 kali 1 minggu. Iya, itu 1 kali seminggu, tapi kita harus di tempat lain, kita harus menjalankan waktu. Iya. Harus. Oke. Nah ini sendiri tadi bahwa Yoski ini sendiri berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk mencapai tujuannya. Nah termasuk itu tadi bagaimana Yoski sendiri merangkul sekolah-sekolah, kemudian para komunitas-komunitas pesenam ya. Pesenam, ya. Dan itu ada kemungkinan untuk berkolaborasi dalam sisi gerakannya mungkin ya. Kalau misalnya dengan kan ada biasanya dari aerobik. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Dan akan biasanya memang kita kolaborasi begitu. Oke. Baik. Pak Nio, mungkin karena waktu sangat terbatas, ini juga termasuk hari Jumat ini hari, mungkin sebelum kita tutup perbincangan kita, ada mungkin yang ingin disampaikan ini Pak. Bagaimana Yoski berkolaborasi ataupun bagaimana Yoski ini ke depannya ini Pak? Silakan. Yang jelas Yoski salah satu inorga di Kormi itu menjunjung membantu program pemerintah menuju Indonesia Bugar. Makanya khususnya Yoski menghimbau kepada masyarakat, ayo kita berolahraga melalui senam kreasi Indonesia, yang tentunya kalau senam kreasi Indonesia kita insya Allah mendapat bugarnya, mendapat turut menjaga kelestarian budaya, seni, kultur daerah kita, dan tentunya mental kita jadi lebih enak, lebih bagus, gembira terus. Dan mungkin yang kami himbau juga untuk pihak pemerintah dan OPTWD yang bersinggungan dengan ini ya, Diknas atau Dispora Kesehatan, marilah dukung Yoski untuk membentuk masyarakat jadi lebih bugar. Baik. Utamanya di Diknas yang sasarannya ke anak sekolah, itu kita akan Baik. Terima kasih Pak Nio atas waktunya hadir bersama di obrolan seni budaya. Mudah-mudahan masyarakat semakin lebih mencintai kesehatan dengan memperagakan beberapa seni kreasi, dan itu bisa dilihat di YouTube ya, sudah banyak. Bisa dilihat di YouTube, akun saya juga ada Nio Haksani, situ ada beberapa karya kami. Jadi itu bisa menjadi
mentor Anda untuk berolahraga kalau misalnya bingung mau pakai apa ya. Siap, Silakan insya buka. Allah. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nio atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.